Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arismawati. Pada aksi nyata, saya akan berbagi mengenai pengalaman dan pemahaman Merdeka Belajar, yaitu pada topik pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul Merdeka Belajar yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Pada proses ini, kita akan mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bergantung pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Jadi, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi, guru hanya sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Seperti konsep yang sudah kita ketahui, ingarso sung tulodo ing madya mangun karso utpuri handayani. Jadi, guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya, yang kedua, mendidik dan mengajar, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pada bagian ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nanti ada 2 poin yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Untuk kodrat murid sendiri merupakan bahwa segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Jadi, tugas guru memastikan segala dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Selanjutnya, yaitu asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus total berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bagian keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang akan kita pelajari adalah budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga
tanpa menimbulkan tenaga. Untuk teori konsep konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Jadi, dapat diartikan sebagai misi mulia yang mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Pada modul yang terakhir yaitu pendidikan yang menghantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Karena tujuan akhirnya seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, yang meliputi pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Karena sudah tidak zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Yang ketiga yaitu pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid, melainkan menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, serta menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Setelah mendengarkan pemaparan mengenai Merdeka Belajar, dimohon untuk mengisi umpan balik pada link berikut, baiknya di kolom deskripsi ataupun komentar. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.